Sudah, Bu. Oke, hari ini kita membahas tentang scraper ya, scraper dan motor grader. Oke, eh, jadi yang namanya scraper itu ya, ini alat yang biasanya digunakan untuk lahan yang luas ya, lahan yang besar, yang lapang ya, karena bodinya juga besar si scraper ini. Jadi ini berfungsi untuk mengeruk, mengangkut, ya, dan menaburkan tanah hasil pengerukan. Jadi dia bodinya itu besar, ya, besar. Nah, di tengah dari bodi si scraper inilah yang akan mengeruk dari material, kemudian menampungnya, ya, kemudian nanti akan disebarkan ke tempat yang diinginkan. Nah, bisa juga digunakan sebagai alat angkut ya, karena dia punya ini tadi ya, punya tampungan di tengahnya ini tadi ya, punya eh, bowl ya, punya bowl. Nah, jadi juga bisa digunakan sebagai alat angkut ya, dengan sampai jarak 2 kilo. Ya, jadi tidak seperti truk ya, yang juga bisa sebagai alat angkut yang sebenarnya gitu. Nah, jadi dia akan eh, bisa mengangkut ya, bisa mengangkut material dan punya alat penggeraknya juga ya. Nah, untuk memilih scraper ini tergantung pada karakteristik material. Nah, jadi yang mudah untuk ya, yang memang eh, efektif untuk menggunakan scraper ini adalah material yang sifatnya lepas ya. Karena apa? Karena dia dikeruk langsung ya. Nanti Ibu liatin videonya ya. Kemudian panjang jarak tempuh, kondisi jalan dan alat bantu yang diperlukan. Nah, pengoperasiannya si scraper ini ada yang dibantu. Jadi dia tidak punya motor sendiri. Jadi dia didorong gitu ya. Dia didorong setelah bisa jalan maka dia akan bisa bergerak gitu. Nah, ini yang dinamakan bowl tadi ya, yang bagian bawah ini, bagian tengah ini. Nah, nanti bowlnya terbuka, ya, bowlnya terbuka, kemudian akan menampung material, ya, dia dikeruknya, dimasukkannya ke dalam bowl ini, ya. Jadi ini ada pisaunya di sini, ya, ada pisaunya di sini. Kemudian masuk ke sini, ya. Kemudian kalau dia sudah penuh, dia akan tertutup, ya, ditutup bagian bawahnya, kemudian akan diangkut, gitu, ya, sama. Nah, ini yang roda ban ya, yang ini ada gabungan ya, ada gabungan. Jadi motornya sendiri, traktornya ya, traktornya itu pakai apa, roda crawler, kemudian di belakangnya pakai roda ban. Nah, jadi nanti eh, kadang-kadang ada yang namanya traktor yang dinamakan pusher ya, pendorong untuk membantu scraper ini ya. Nah, jadi ada scraper yang ditarik atau didorong ya, ditarik atau didorong. Jadi ada towed scraper, kemudian motorized scraper, ada dia punya motor sendiri, kemudian ada yang self loading scraper ya. Nah, jadi ada bagian-bagian scraper. Jadi ada bowl ya, yang bagian tengah tadi, bagian bak penampungnya ya, bak penampungnya ini bisa digerakkan ya, bisa digerakkan, membuka dan menutup di bawahnya itu ya. Kemudian ada apron, dinding bowl bagian depan yang bisa diangkat ya, yang bisa diangkat pada saat pengerukan dan pembongkaran, kemudian nanti ditutup kembali. Kemudian ada blade ya, cutting blade. Jadi ada di bawah bagian depan dari bowl itu yang bisa dipergunakan untuk mengikis ya nanti ya. Kemudian ada tail gate ejector. Jadi ada bagian belakang dari bowl ya. Nanti kalau pada saat
pengangkutan, ya pada saat pengangkutan dia nggak bergerak, tetapi pada saat dia unloading, materialnya harus dibuang, ini akan digunakan ejector ini. Jadi dia berfungsi untuk mendorong material tadi, ya. eh Tow scraper, jadi ini biasanya ditarik oleh crawler traktor. Jadi digunakan traktor, ya, dengan mesin eh 300 horsepower atau lebih. Jadi dia besar, ya. Dapat menampung material 8 sampai 30 meter kubik. Eh nah, kalau dia alatnya besar, ya, alatnya besar, biasanya kecepatannya rendah, ya. Jadi nggak boleh ngebut-ngebut, ya. Jadi yang namanya alat berat itu ya nggak boleh ngebut gitu, ya. Karena apa? Karena muatan badannya sendiri dia besar, nggak boleh ngebut, ya. Kemudian berputar pada radius kecil. Jadi dia harus eh, kalau mau mutar, ya, dia harus harus di tempat yang cukup cukup lapang gitu, ya. Dapat menyebarkan material secara merata tanpa memerlukan alat lain, dan ini biasanya ekonomis pada pekerjaan pembukaan, ya. Kemudian ada motorized, ya. Motorized ini punya kekuatan 500 horsepower, ya. Jadi dia punya motor sendiri, ya. Kemudian operasinya memerlukan bantuan traktor, ya. Kemudian pengoperasiannya dilakukan dengan dua cara, push loaded, ya. Jadi alat bantu hanya dipakai pada saat pengerukan dan pengisian. Pada saat dia bak penampungnya sudah penuh, ini scraper bisa bekerja sendiri, ya. Alat ini, alat bantunya, ya, alat bantunya pusher itu, ya. Jadi ada pusher dapat membantu beberapa scraper. Jadi tidak tidak satu scraper satu pusher, enggak, ya, tapi pusher ini bisa membantu beberapa scraper. Jadi kalau alatnya sudah bergerak, ya pushernya bantu yang lain gitu, ya. Kemudian push pull operasinya. Jadi push pull ini dua buah scraper saling bantu, ya. Jadi scrapernya saling bantu. Jadi dia bisa didorongnya, ya, pada saat pengerukan atau ada yang menarik gitu. Oke. Nah, yang penggunaan pusher, ya, penggunaan pusher ada cara-caranya. Jadi yang namanya P itu adalah pusher, S ini adalah stepper. Nah, ya, jadi di sini si pusher mendorong nih, ya, mendorong si scraper sampai ke sini, nanti scrapernya bergerak, terus si pushernya bantu yang scraper yang lain. Jadi dia bergerak ke sini si pushernya, ya. Yang kedua adalah pemuatan berantai. Nah, jadi di sini scrapernya, jadi awalnya di sini pushernya di sini, ya, pushernya di sini ada scraper, kemudian didorong nih si scrapernya sampai sini. Nah, scraper yang lain ada di sini, ya. Jadi si pushernya dia membantu scraper yang ada di sini, ya. Jadi dia ada pusher yang lain dengan posisi yang uh, sudah di depan. Jadi si pushernya tidak tidak muter balik yang seperti ini, ya. Kemudian uh, shuttle loading, ya, shuttle loading. Jadi kalau begini si pushernya mendorong scraper, ya, sampai di sini scrapernya, kemudian pushernya bergerak ke sini. Sementara si scrapernya bergerak ke arah sini. Dia membantu scraper yang lain, tetapi dengan arah yang pulang gitu, ya. Jadi kalau tadi pergi ke sini, dia scrapernya yang mengerjakan yang ini, ya. Kemudian dia ke arah pulang, dan ada scraper yang lain di sini. Oke, ya. eh Ibu stop dulu. Kita Ibu share yang ini, ya. Bentar. Mana tadi videonya, ya? Nah, ini, ya. Ini muncul ini.
Bentar ya, stop share dulu. Nah, oh, gimana share-nya ya? Bentar, bentar. Gimana ya? Eh, oh, play-nya gimana ini? Jadinya. Nah, ini ya. Ini jalan videonya? Tampil nggak? Tampil. Oke, nah ini dia mengeruk ya, yang ini nih tadi. Ini ball itu di sini. Nah, jadi di bagian bawah ini dia memasukkan di depan sini ada pisau tadi ya. Nah, dia akan memenuhi bowlnya, ya, memenuhi bowlnya. Nah, ini pusernya yang di belakang ini, ya, pusernya yang di belakang ini, ya. Nah, dia sudah mundur lagi nih, sudah mundur lagi. Kemudian ada scraper yang lain, ya. Jadi traktornya eh, ini dalam bentuk loader bisa, ya, sebagai pusher ya. Nah, ini nih ya, kelihatan ya, dia mengisi materialnya di sini. Nah, jadi dia akan nanti kalau dia penuh, yang depan akan ditutup ya, bagian bagian depan itu akan ditutup. Nah, jadi dia di bagian belakang ini ya, pusher itu si ini ya. Nah, ada dua ini pushernya ya. Jadi tergantung medannya juga ya. Jadi tergantung medannya, banyak material yang akan dimuat gitu ya. Nah, jadi dia mundur lagi gitu ya. Tergantung dengan scraper yang akan dibantu oleh dia tadi ya. Nah, jadi dia nanti akan ditebar di tempat yang diinginkan, disebar materialnya. Nanti akan terbuka bak tadi dari bawah lagi gitu ya, akan disebar. Nah, ya, jadi bodinya sendiri sudah besar scraper ini ya, scraper ini. Jadi biasanya untuk lahan yang besar ya, yang luas, kita bisa gunakan scraper ini. Nah, ya, itu si pusher itu yang ini nih, ya, si loader, loader bulldozer, ya, dozer, ya, dozer bisa. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya, scraper itu ber bekerjanya, ya. Nah, ini dia didorongnya lagi nih di sini, ya. Oke, ya. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sudah kebayang ya gimana si scraper ini bekerja gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi ini kita tadi ya. Eh, ya, scraper. Oke. Nah, kemudian kita menghitung produktivitas scraper ya. Nah, produktivitas scraper ini ya kurang lebih sama dengan alat-alat berat lainnya ya. Jadi kita memperhitungkan waktu ya, cycle time kita ya, cycle time. Nah, di sini ada fixed time kalau FT itu fixed time ya. Jadi fixed time itu terdiri dari loading time ya, dumping time, potting time ya,
Kemudian TT itu turning time, ya, jadi dia waktu berputar. Jadi kalau alat lain itu hmm, tidak terlalu dihitung waktu berputarnya, ya, paling dia waktu kembalinya. Nah, karena scraper ini bodinya besar, maka dihitung juga ada yang namanya turning time, ya. Kemudian ditambahkan dengan ADBT atau accelerating, decelerating, braking time. Jadi itu adalah waktu mempercepat atau memperlambat kendaraan. Ya, jadi waktu mau berangkat dia perlahan-lahan meningkat kecepatannya, ya. Kemudian kalau decelerating berarti dia perlahan-lahan juga akan menghentikan kendaraan. Ya, jadi kalau kita bawa kendaraan kan kecepatannya kan kita atur dulu ya waktu kita mau pergi itu berangkat ya ada kecepatannya ya mulai dari kecil kemudian naik. Nah, jadi tidak bisa kita dari nol langsung kecepatan kita 100 ya nggak bisa seperti itu ya melompat nanti kendaraannya. Atau begitu juga dengan kalau kita mau berhenti ya jadi ada decelerating jadi ada perlambatan. Jadi kalau kita mau ngerem ya kalau yang aman ya harus perlahan-lahan gitu ya. Jadi tidak boleh ngerem itu mendadak. Kalau mendadak ya itu tadi bisa bisa terjungkal gitu ya atau terguling. Oke. Kemudian cycle time itu terdiri dari fixed time tadi ya, fixed time ditambah hauling time ditambah dengan return time. Ya, jadi itu cycle time. Kemudian produktivitasnya ya kurang lebih sama dengan yang lain-lain ya. Jadi ada kecepatannya ya, ada kecepatannya. Kemudian kita kalikan dengan waktu efektifnya dan dibagi dengan cycle time dari scraper. Ya. Nah, ini adalah nilai dari fixed time ya. Jadi nanti kita akan lihat dari kecepatan pengangkutan rata-rata ya. Jadi di sini uh, ada tiga kecepatan ya, tiga klasifikasi kecepatan di mana setiap klasifikasi tersebut ada kondisi baik, kondisi sedang dan ada kondisi buruk ya. Jadi semakin baik kondisi, waktu atau kecepatannya itu semakin baik juga ya. Jadi dan semakin ini waktunya jadi semakin banyak gitu ya. Jadi kalau kondisinya semakin buruk, maka waktunya atau ininya jadi semakin tinggi juga. Ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini nanti ininya ya nilai fix time-nya kira-kira. Kalau tidak ada ditentukan ya, kalau tidak ada ditentukan di soal ya, kalian lihat di tabel ya. Jadi harus harus dihitung waktunya ya, kecepatan pengangkutan rata-ratanya ya. Oke, nah untuk melihat dari waktu ya, waktu pengangkutan dan waktu kembali, ini kita gunakan grafik ya, grafik yang dikeluarkan oleh perusahaan alat beratnya ya. Jadi kita ada produsennya ya, masing-masing ada yang mengeluarkan grafik ini ya, kurvanya nanti akan dilihat dari produsennya. Nah, kalau yang ibu ini yang sudah umum ya, sudah umum ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung total resistannya ya. Jadi nanti akan ada rolling resistance dan grid resistance. Masih ingat? Masih ingat itu ada di pertemuan kedua ya. Jadi ada dari permukaan jalan, kemudian nanti akan dijumlahkan. Ya. Kemudian kita akan menghitung berat alat ditambah material dalam bowl. Karena
ini pada saat berangkat. Jadi kita akan menghitung kecepatan itu ya pada saat berangkat, kemudian ya nanti dihitung lagi waktu dia pulang ya. Jadi kalau kita menghitung eh, kecepatan ya, selalu ada waktu pergi dan waktu pulang ya. Jadi harus dihitung dua-duanya. Kalau kita cuma menghitung waktu pergi saja berarti hilang alat kita. Ya, tidak balik lagi ya. Nah, kemudian nanti akan ada dua jenis kurva yang akan kita pergunakan ya. Jadi, kalau permukaan jalan yang datar atau total resistannya lebih dari 0, kita akan menggunakan grafik rim pull speed. Nah, kemudian kalau jalan menurun atau total resistannya kurang dari 0, maka kita akan gunakan continuous grade retard. Ya, jadi ada dua jenis kurva yang akan kita gunakan atau grafik ya. Nah, yang pertama, kita akan menarik garis vertikal dari atas sesuai dengan berat alat ditambah material. Ini waktu berangkat. Ya, waktu berangkat. Kita tarik garis dari atas, berat alat ditambah material. Nah, yang harus diperhatikan adalah berat alat dan material itu tidak boleh melebihi kapasitas maksimumnya nanti. Ya, jadi dari masing-masing alat itu punya kapasitas maksimum nanti di grafiknya, ya. Kemudian nanti garis ini tadi kita akan memotong garis vertikal, ya, memotong garis vertikal sesuai berat alat, ya, pada apa namanya total total resisten tadi, ya, total resisten tadi, ya, total resisten. Kemudian nanti akan kita potongkan, tarik garis horizontal ke arah kurva, ya. Kemudian nanti akan kita dapatkan yang namanya kecepatan. Kalau sudah kita tarik garis vertikal ke bawah eh, dari kurva ini tadi ya. Kemudian kita akan dapatkan kecepatannya. Ya, kecepatan dan jarak tempuh. Ya. Oke. Nah, ini yang namanya grafik rim pull speed. Ya, grafik rim pull speed. Nah, ini ya eh, kelihatan ya. Di sini ada huruf K. Nah, ya. Di sini ada huruf K. Ini yang namanya kalau alatnya kosong tanpa muatan. Ya. Ini ada huruf I, mungkin agak terpotong ini ya. Agak enggak agak ini ada garis ini ya. Ini I, artinya isi. Ya, isi. Nah, maksimumnya ini nih. Bentar ya. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, jadi
kalau kendaraannya berangkat, ya kendaraannya berangkat, berarti kita ada di sini nih, ya. Jadi antara kosong sama isi, ya, berat kendaraan. Nah, yang atas ini adalah berat, ya. Yang atas adalah berat kendaraan, ya. Tambah kalau kosong ini, ya. Kalau ada material berarti dia ada di sini, ininya. Oke, ya. Nah, ini contoh ya, yang contoh tadi ya. Jadi eh, maksimal di garis putus-putus ini, ya. Jadi tidak boleh melebihi ini, ya. Jadi ada ininya batasnya. Nah, contohnya adalah garis hitam ini ya. Kita tarik garis vertikalnya dari atas ini, jadi berat ini, ya. Eh, yang atas adalah pounds, yang bawah adalah kilogram, ya. Jadi kita akan tarik garis ya berapa berat kendaraannya ditambah dengan material. Kita potongkan sesuai dengan total resisten yang kita dapatkan nanti, ya. Jadi misalnya kalau di contoh ini di 5%, ya. Jadi mana yang 5% kita tarik garis dari atas sampai memotong kurva total resisten yang 5%. Oke? Udah? Kemudian kita tarik garis horizontal, ya, memotong garis kurva yang ini, ya, kurva yang ini. Dapat di sini, ya, dapat di sini. Kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah, sehingga kita dapatkan kecepatannya di sini, ya. Jadi yang di bawah ini adalah kecepatan, ya. Yang atas adalah kilometer, yang bawah adalah mile. Kilometer per jam, yang bawah adalah mile per hour, mil per jam, ya. Nah, jadi tidak usah dikonversikan kalau kalian ada beratnya pounds atau berat kilogram atau kecepatan, ya. Jadi tinggal diinikan saja. Jadi kalau ini sekitar 27 mungkin kecepatannya, ya. Kemudian di sini kurang lebih 17 mile per hour itunya, ya, kecepatannya. Oke? Ya. Kemudian eh, ada beberapa macam yang tadi ini adalah rim pull speed ya, yang sebelah kiri. Kemudian kalau eh, total resistennya negatif, ya, kalau total resistennya negatif, kita pakai kurva yang kanan. Sama seperti yang tadi. Ya, jadi ini adalah grafik kalau kita kendaraannya kosong, ya. Ini adalah kalau ada isinya. Sama, jadi yang atas adalah kecepatan, berat, ya, berat. Kalau dia kosong ada di sini, kalau ada isi berarti ada di sebelah sini, ya, antara ini dengan I, ya. Nama, iya. Oke, ya. Kemudian dipotongkan ke total resisten yang hasil penjumlahan nanti ya di contoh soal nanti. Kemudian dipotongkan ke grafik yang ini, ya, dipotongkan ke grafik yang ini, ditarik garis horizontal, kemudian nanti akan kita tarik garis vertikal dari kurva perpotongan kurva tadi, ya, ke bawah sehingga nanti akan didapatkan kecepatan. Nah, ya. Jadi kalau ujian ibu biasanya itu ya ada berat kosongnya. Jadi kalau tidak jelas di grafik ini ada keterangannya, ya. Ada apa namanya keterangan, ya, ada keterangan di sini. Jadi ada beberapa macam scraper, ya, 621E, 623E,
627 ini. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan grafiknya sesuai dengan jenis scrapernya. Ya. Oke, kemudian untuk menghitung jumlah pusher, ya. Jadi pusher itu dari cycle time-nya pusher, ya, adalah 1,4 dari loading time-nya si scraper, ya, ditambah dengan 0,25. LT ini adalah loading time, ya, loading time. Jadi jumlah scraper yang dapat dibantu oleh pusher adalah kita bagikan dari cycle time-nya scraper, kita bagi dengan cycle time-nya pusher. Jadi nanti akan kita dapatkan berapa jumlah scraper yang dapat dibantu oleh satu pusher. Ya. Oke, nah ini contohnya. Ya. Jadi di sini ada tanah, ya, tanah sebanyak 300.000 LCM. Masih ingat apa LCM? Ayo. Land cubic meter, Bu. Ya. Land cubic meter. Land. Ayo, L itu apa? Lus, Bu. Lus, ya. Jadi sudah dalam kondisi lepas, ya. Dengan dipindahkan dengan menggunakan scraper 621E. Ya, jadi jenisnya ini kalian harus hati-hati, jangan salah nanti karena akan menentukan kita menggunakan kurva yang mana, gitu ya. Dengan spesifikasi tanah dan alat sebagai berikut. Jadi, sebentar ya. Ada berat jenis tanah sebanyak 1.340 kg per loose cubic meter. Kemudian job efisiensinya 50/60. Artinya apa? Kemarin masih ingat job efisiensi? 50/60 itu apa artinya? Yo, siapa masih ingat? 50/60 itu apa? Job efisiensi. Ayo, siapa masih ingat? Lima puluh per 60 itu apa artinya? Ayo, baru sebentar udah lupa. Apa itu 50/60? Apa nih? 50/60. Masih ingat nggak? 50 menit per 60 menit, Bu. Ya, jadi dia bekerja selama 50 menit dalam 1 jam. Ya, jadi dia 10 menitnya istirahat. Ya. Kemudian heap capacity. Ya, heap capacity ini adalah kapasitas penuh, ya. Ya, jadi itu adalah kapasitas penuhnya dari si ini ya, si alat ya. Kapasitas itu ada yang namanya heap capacity, ada yang jadi penuh ya, kapasitas penuh heap itu, ada yang kapasitasnya peres. Ya, peres itu rata. Jadi dia tidak penuh ya. Jadi kalau kalian makan ya, kalau piringnya penuh munjung. Oh, heap itu munjung ya. Saya lupa ya. Munjung ya. Tahu nggak munjung ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah munjung. Jadi dia kapasitasnya penuh ya. Jadi kalau sama seperti kalau kita menggunakan isi sendok ya, sendok, piring ya. Jadi kalau dia penuh seperti gunung gitu ya, itu namanya mengunjung ya. Kalau rata itu namanya peres. Ya. Nah, kapan dia bisa munjung, kapan dia harus peres?
Kalau dia punya tidak terlalu lepas materialnya, ya, tidak terlalu lepas materialnya, maka cuma bisa peres. Karena kalau kita buat munjung, ya, itu bisa banyak yang terbuang di lapangan, di jalan. Ya. Nah, tapi kalau dia kohesinya bagus, ya agak lekat ya. Karena kalau si scraper ini kita tidak boleh terlalu lekat materialnya. Ya, akan sulit untuk dibuang kalau terlalu lekat seperti clay gitu ya. Oke. Kemudian berat kosong kendaraan itu adalah 30.479. Ya, ada ya di tabel tadi, di kurva tadi ada keterangannya. Kemudian maksimumnya adalah 52.249 kg. Nah, jadi dengan kapasitas ini ya, berat jenis tanah dan jumlah tanah yang akan dipindahkan, waktu kita ngangkut tidak boleh melebihi 52.249 ini nanti. Ya, jadi kalau kita ngangkut tanahnya, ya tidak boleh melebihi ini. Kalau lebih gimana, Bu? Kalau lebih, muatannya harus dikurangi. Jadi tidak boleh 15,3 ini. Ya, 15,3 meter kubik ini ya. Salah ini ya. Salah ya. Harusnya meter kubik. Ya. Jadi harus dikurangi kalau ternyata nanti berat maksimumnya lebih dari 52 ini tadi. Ya. Atau pokoknya alat berat itu seperti itu ya. Jadi kalau dia melebihi berat maksimum, yang pertama muatannya harus kita kurangi. Ya. Atau kita ganti alat dengan kapasitas yang lebih besar. Ya. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal ternyata berat maksimumnya melebihi, ya, harus dikurangi kapasitas ini. Tidak boleh 15,3 ini tadi. Ya, atau kalian ganti scrapernya dengan yang ini. Cari kapasitas yang lebih besar. Oke. Ya. Nah, kemudian kita hitung ini ya. Nah, ini adalah kondisi lapangan kurang lebih ini ya. Ya, lapangan kan nggak seperti ini ya. Ada turun naik dan bisa jadi ada beberapa kondisi lapangan di sini ya. Nah, dari A ke B ya, dari A ke B ini datar. Ya, dari A ke B ini datar, di mana rolling resistance-nya 6% dan panjang lintasannya adalah 1 km. Kemudian dari B ke C, ya dari B ke C ini adalah rolling resistance-nya 4%, kemudian ada grade resistance ya, karena dia ada tanjakan. Ya, grade resistance-nya 8%, dengan panjang lintasannya 0,5 km. Ya, tidak skalatis ini ya, panjang 1 supaya bagus aja tulisannya gitu ya. Oke, yang ditanya adalah siklus waktu scraper, kemudian produktivitas scraper, siklus waktu pusher, dan berapa jumlah pusher yang diperlukan. Oke, nah jadi yang akan kita lakukan adalah menghitung waktu berangkat, ya, waktu pergi, dan setelah itu nanti kita akan hitung waktu pulang. Ya, waktu pulang. Kemudian nanti waktu itu akan kita jumlahkan sebagai waktu siklus. Oke. Nah, ini untuk waktu berangkat ya, waktu berangkat, menentukan waktu berangkat. Yang pertama kita hitung adalah berat scraper. Waktu berangkat artinya akan ada material yang diangkut. Oke? Ya, akan ada material yang diangkut di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Berat kosongnya ini ya, berat kosongnya dari si scraper tadi ditambah dengan kapasitas scraper dikali dengan berat jenis tanahnya. Ya. Jadi tadi kapasitas scrapernya munjung
ya, Munjung heat capacity kita kalikan 15,3 kita kalikan dengan berat jenis tanah. Ya, sehingga hasilnya adalah 50.981 kg. Nah, pada contoh soal ini dia lebih kecil dari berat maksimum. Jadi kita bisa lanjutkan dengan kapasitas tersebut, ya. Dengan kapasitas tersebut. Oke. Dari A ke B, ya, lintasan tadi, rolling resistance-nya adalah 6. Ya, 1 km. Ya. Kemudian dari B ke C, rolling resistance-nya 4, grade resistance-nya 12. Oke. Dengan panjang lintasan 0,5. Kita balik ke kurva tadi, ya, kita lihat. Ingetin ya, rolling resistance, total resistance-nya adalah 6 dan 12. Ya, 6 dan 12. Ya. Kita lihat di sini tadi. 621. Nah, ya. Oke. Tadi berat isinya 51 sekian ya. Kita anggap ini aja lah ya. Kita anggap ini pada garis I ya, pada garis I. Kemudian kalian lihat yang pertama tadi berapa total resistennya? 6, Bu. 6. Nah, jadi kita potongkan dengan garis ini. Ini Ibu buat ini dulu ya. Anotate dulu ya. Bentar. Nah ya, jadi ini adalah 6. Ya, ini 6. Kita ambil aja di sini. Ya. Nah, jadi ada di sini ya. Nah, titik potongnya ada di sini. Ya. Kemudian kita tarik garis horizontal. Ya, tarik garis horizontal ke sini. Memotong garis ini. Ya, kurva yang begini ya. Oke. Ini nggak lurus ya saya. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Ya, tarik garis ke bawah. Ya, jadi yang hasil perpotongan tadi kita tarik garis ke sini, ya. Kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah. Nah, ini adalah kecepatannya. Kurang lebih di sini kecepatannya ya. Ya. Kemudian yang satunya lagi tadi berapa? 12 ya. 12 berarti ada di sini. Ya, berarti ada di sini sekitar sini. Ya, dari atas kita potongkan ke 12 ya. 12% ada di sini. Kita tarik garis ke kiri sampai dia memotong kurva ini. Ya. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini garisnya tidak cantik sekali nih, garis saya enggak. Oke? Ya, sehingga kita dapatkan kecepatannya berada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke slide yang selanjutnya tadi, ya. Clear dulu. Oke ya. Nah, ya. Jadi kurang lebih kecepatannya yang kita dapatkan dari kurva tadi, ya, dari perhitungan kurva tadi adalah di sini. Ya, jadi 23 ya, 23 dan 12 km per jam. Oke? Ya. Nah, bagaimana dapat menitnya? Ya, dilihat dari panjang lintasan. Ya.
Panjang lintasannya berapa? Apa kecepatan? Rumusnya? Kecepatan sama dengan apa? S per T. Ya, masih ingat nggak rumus kecepatan? Ya. Nah, jadi V-nya kita udah ada nih. Ya, V-nya kita ada dan S-nya sudah ada. Sehingga kita dapatkan ini. Ya, berapa menitnya. Oke? Kita dapatkan total dari waktu berangkat. Ya, waktu berangkat adalah ini ya 6,4 menit. Nah, bagaimana cara kita mengecek kecepatan kita sudah benar apa enggak? Ya, Ibu tidak akan melihat presisi sekali ya, karena kecepatan itu tidak mungkin. Kita bukan belajar fisika ya, bukan belajar fisika. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kecepatannya. Jadi kalau ternyata kita dapatkan 24 atau 25 it's okay gitu ya. Nggak akan Ibu permasalahkan angka itu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya. Kecepatan di sini berapa tadi? 25 ya. 23 ya, 23. Kemudian Pak waktu menanjak berapa tadi kita dapatkan kecepatannya? 12. Kira-kira benar nggak? Kira-kira benar nggak? Pada saat mendatar kita dapatkan kecepatannya 23, pada saat menanjak kecepatannya 12. Kira-kira benar nggak? Mungkin, Bu. Mungkin. Bisa, Kenapa? Bu. Ya, kenapa itu anggapan kita ini benar nih? Iya, betul. Ya. Jadi kita kalau menanjak itu selalu lebih kecil kecepatannya dibandingkan pada saat dalam kondisi mendatar. Nah, itu adalah kuncinya dulu. Jadi kalau ternyata kalian dapatkan kecepatan di sini lebih tinggi dari yang waktu datar, berarti salah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Clear dulu ya. Kok nggak mau hilang dia? Oke ya, kemudian pada saat kita nih ya, kemudian pada saat kita berangkat ya, ini pada saat berangkat waktu tempuhnya adalah sekitar 6,4 menit ya. Oke. Kemudian kita hitung waktu kembali ya. Waktu kembali kalau tadi A ke B, kemudian B ke C. Nah, waktu kita pulang artinya dari C ke B, kemudian dari B ke A. Nah, kemudian akan terjadi perbedaan total resisten dibanding dengan waktu kita berangkat tadi. Ya, yang tadinya mendatar terus menanjak, kemudian pada saat kembali akan terjadi trasenya menurun. Ya, masih ingat beda menurun dengan menanjak adalah total resisten kita akan berbeda karena grade resistennya dalam kondisi minus. Ya, kalau menanjak itu dalam kondisi plus, kalau menurun grade resistennya minus. Masih ingat ya? Masih ingat nggak itu? Ya. Nah, jadi kita waktu pulang beratnya kosong karena materialnya udah ditaruh di situ. Ya, materialnya kosong si scraper ini. Nah, jadi kita mendapatkan total resistennya adalah aman ya. Kalau kosong berarti nanti kita akan lihat grafik yang ada garis yang ada huruf K-nya tadi. Kosong, dalam kondisi kosong ya. Oke, kemudian ini total resistennya minus 4.
Dan pada saat dari B ke A, total resistannya kembali positif. Jadi kita akan gunakan grafik yang kanan. Kalau minus ini. Ya, kalau minus ini. Oke, kemudian kita lihat di sini ya. Berapa tadi total resistannya? Minus 4 ya. Nih ya. Karena minus, kita gunakan grafik yang kanan. Ya. Nah, kurang lebih yang kanan ini, karena tidak ada angka 4, kurang lebih di sini nih. Ya, angka 4 itu ada 4% itu ada di sini. Ya, 4 ini, ya, 4 ini langsung kita gunakan di sini. Ya, langsung kita gunakan di sini. Ya, 4%, straight katanya di sini ya. Karena tidak ada ininya, kita buat garis garis apa namanya ya? Karena tidak ada di sini ya. Kita silahkan buat aja sendiri. Nah, ada di sini ya. Kalau kita gabungkan di sini kurang lebih di sini nih. Ya. Oke. Nah, karena kondisinya kosong, maka kita potongkan dengan kurva yang ini tadi ya. Kurva ini ya kita potongkan di 4%, kurang lebih di sini ya. Kemudian kita tarik garis horizontal. Nih ya. Kurang lebih di sini, maka kita akan dapat nah ya kurang lebih di sini. Pokoknya di sini ininya ya. Si garis horizontalnya di sini ya akan terlihat di sini. Sehingga kita dapatkan kecepatannya adalah 55 km per jam. Oke. Kemudian yang kedua tadi berapa? Berapa persen tadi? 12 ya? Berapa tadi? Kita dapatnya yang kedua yang dari B ke A. Berapa ini? Berapa persen? 6, Bu. 6. Nah, jadi kembali potongkan sini lagi ya. 6. Ya, ini dulu ya. Ini berarti 6 itu di sini ya. 6 ini ya. Berarti ini ya. Potongkan dengan kurva yang kosong. Kurva yang kosong. Garis yang ada huruf K-nya. Ya, berarti ini perpotongannya ya. Perpotongannya ini. Kemudian kita potongkan ke sini. Ya. Nah, ini kurang lebih di sini kecepatannya. Ya. Oke. Ya, jangan lupa total resistennya tadi. Ya, total resistennya. Karena positif dan negatif itu menentukan kita pakai kurva yang ini atau yang ini. Ya, kiri atau kanan yang kan kita pakai. Rim full speed atau grade retarding. Oke? Nah, sehingga kita dapatlah ini ya. Kita akan dapatkan mana ini dia nggak keluar lagi. Ya, kita akan dapatkan kecepatan sama seperti tadi ya, kecepatan kita untuk waktu kembali ya. Nah, jadi di sini kecepatan waktu dari C ke B itu adalah 55 km per jam. Kemudian dari B ke A kurang lebih 39 km per jam. Mendapatkan waktunya sama dengan yang tadi. Ya, jadi kita sudah ada kecepatannya, kemudian ada panjang lintasannya, sehingga kita dapatkan menit di sini. Ingat yang kita dapat ini jam ya, kemudian dikonversikan ke menit. Ya, jadi kalau rumus yang ada tadi V sama dengan S per T itu dapatnya kan jam ya, karena kita dapatnya ini ya, ini kilometer, berarti yang akan kita dapatkan adalah jam. Dikonversikan ke
menit. Ya, sehingga kita dapatkan pada saat kembali ini adalah 2 menit. Akan lebih kecil waktunya dibandingkan dengan waktu berangkat. Karena apa? Karena dia sudah dalam kondisi kosong. Oke? Ya. Nah, kemudian kecepatan pengangkutan rata-rata ini kita rata-ratakan ya, kurang lebih 17,5 km per jam. Kemudian akan kita ke tabel yang tadi ya, tabel yang tadi yang Ibu tunjukkan tadi, berdasarkan tabel waktu tetapnya adalah 2,3 menit. Jadi kalau kita rata-ratakan kecepatannya ini ya, kecepatan 4 tadi ya, kurang lebih 17,5 ya, ada di sini. Ya, ada di sini. Kondisinya apa tadi ya? Kondisinya dianggap baik ya. Oh, sedang ya. Kondisi permukaannya sedang, berarti kita ambil yang di sini ya, yang di tengah ya. Yang di tengah dengan 17,4. Nih ya, di 17,4 dengan kondisi itu. Ya, kurang lebih di sini. Oke. Kemudian kita masukkan ya, sehingga kita dapatkan produktivitasnya ya. Dapat produktivitasnya ya. Waktu siklusnya dulu ya, waktu siklusnya kita tambahkan 2,3 fixed time tadi ditambah dengan hauling time 6,4 ditambah dengan 2 ya. Ya, 2 sehingga ini 10,7 menit. Kita tambahkan ya waktunya tadi. Oke, ya, sehingga kita dapatkan waktu siklusnya totalnya adalah 10,7 menit ya. Oke. Karena kita sudah dapat waktu siklusnya, ya, kita akan dapatkan produktivitas dari scraper, ya. Nah, kemudian dari kita lihat dari tabel ada loading time-nya 1 menit ya, maka waktu siklus dari pusher itu adalah kita kalikan 140% loading time-nya ya ditambah dengan 0,25 sehingga kita dapatkan 1,65 menit ya. Kemudian kita bagi ya dari waktu siklusnya si scraper ya kita bagi dengan waktu siklusnya pusher sehingga jumlah scraper yang bisa dibantu oleh satu pusher itu adalah ada 7 scraper ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan dengan motor grader ya. Motor grader fungsinya adalah meratakan dan membentuk permukaan. Kemudian untuk merawat jalan ya, merawat jalan supaya dia bisa juga untuk apa?
meratakan, karena dia meratakan permukaan jalan ya, jadi rumput-rumput yang ada di itu juga bisa digunakan motor grader untuk membersihkannya ya. Kemudian juga untuk mengupas tanah ya. Jadi seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya ya, bahwa tanah yang akan dikerjakan ya itu kalau kondisinya ada lumut atau humus ya, itu kita harus kelupas dulu. Jadi tidak boleh ada zat organik yang dapat mengganggu kestabilan tanah ya. Kemudian menyebar material ringan ya. Jadi dia bisa batuan-batuan ya, tapi batuannya sudah harus yang sudah halus ya, enggak boleh yang terlalu kasar itunya ya, butirannya ya. Nah, ini adalah si grader ya, motor grader. Jadi ini adalah pisaunya ya, ini adalah pisaunya. Jadi ini bisa bergerak ke sini ya. Yang ini yang akan meratakan permukaan ya. Sama digerakkan juga oleh traktor ya. Jadi ini ada mesinnya ya, ada mesinnya ya. Ini lumayan sering dipakai orang di proyek jalan. Jadi kalau ada proyek jalan ini biasanya sering bisa kita lihat ya di proyek-proyek jalan ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya ya. Jadi ada roda. Nah, kalau motor grader biasanya pakai roda ban ya, roda ban. Dia tidak menggunakan roller ya, tidak menggunakan roller. Jadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Karena ini bisa dia tidak ini fleksibel nih ya, bagian depan ini bisa ke arah kiri maupun kanan, tidak kaku. Jadi ini bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan ya. Nah, ini gerakannya ya, gerakannya. Jadi bagian depan dari roda ya, roda si motor grader ini bisa ke arah kiri ya, digerakkan ya, bisa juga si blade-nya juga bisa digerakkan ya. Jadi dia fleksibel dibandingkan dengan alat-alat berat yang lainnya ya. Nah, jadi ini bisa gerakan bannya lebih fleksibel dibanding dengan alat-alat berat yang lainnya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi dari sini dia bisa digerakkan ya, dari tengah ini ya bisa digerakkan. Kemudian ini ada ininya blade-nya juga bisa digerakkan dengan ke kiri ke kanan ya, ke kiri ke kanan ya. Nah, produktivitasnya tidak seperti yang tadi. Jadi kalau pakai blade ya, kalau blade sama seperti doser ya. Jadi dia tidak punya kapasitas ya, tapi dia hanya mendorong material ya, kemudian melakukan gerakan bolak-balik ya, gerakan bolak-balik. Nah, jadi ini tergantung dengan panjang ruas yang harus ditempuhnya ya, kemudian dengan kecepatan berapa. Nah, jadi itu adalah produktivitasnya. Jadi biasanya ya semakin lebar ya, maka dia juga harus banyak gerakannya gitu ya, gerakan si ini ya. Oke, jadi N ini adalah fasis. Dia berapa kali dia harus bolak-balik ya, berapa kali harus bolak-balik. Kemudian L itu adalah panjang ruas yang ditempuh untuk melakukan satu pas ya. Jadi berapa panjang lintasan ya, panjang lintasan yang harus diinikan. Kemudian kecepatan rata-ratanya sepanjang satu ruas ya. Nah, kemudian
produktivitasnya adalah 1000 V kecepatan dikalikan dengan lebar efektif per pas dan efisiensi kerja. Jadi efisiensi tadi sama seperti yang tadi, berapa menit dia bekerja dalam 1 jam. Ya. Oke, kemudian ini adalah tabel rata-rata kecepatan motor grader. Jadi kalau membuat slope, ya, menggali saluran, perataan akhir, untuk perawatan jalan gitu ya. Kemudian pencampuran dan penebaran material. Jadi ada kecepatan, ini kilometer per jam ya, kilometer per jam akan ditempuh rata-rata oleh motor grader. Ya, jadi kalau misalnya di soal tidak ditentukan berapa kecepatannya, ya, kalian lihat di tabel ini, kalau ada range seperti ini bebas, ya, boleh ambil yang paling kecil, boleh ambil yang paling besar, ya. Nah, kalau kondisinya jadi seperti manajemen proyek ya, dulu pernah nggak Ibu katakan dulu kalau di manajemen proyek itu ada yang namanya kalau kita melakukan penjadwalan itu dengan menggunakan PERT, ya, dengan menggunakan PERT. Jadi kita ada beberapa skenario, ya, kalau menentukan jadwal. Jadi kita ada waktu optimis, ada waktu pesimis, dan ada waktu rata-rata. Ya, kapan kita tentukan waktu optimis? Ya, waktu optimis itu berarti dia paling cepat. Ya, waktunya paling cepat. Artinya kendalanya minim. Kalau kita menghitungnya dengan optimis gitu. Ya, kendalanya minim, dananya lancar gitu ya. Sehingga kita bisa cepat kerjakan. Itu kalau skenario optimis. Nah, ada lagi itu tadi, skenario pesimis. Pesimis nih artinya kita ambil skenario terburuknya. Ya. Jadi kita anggap nanti akan ada gangguan hujan, dananya lambat turun ya, materialnya lambat dapet ya, lambat nyampe atau seperti apa. Nah, itu skenario pesimis. Nah, ada yang rata-rata. Nah, jadi ini kalian bebas menetapkan kalau tidak ditetapkan di soal. Ya, mau range yang paling rendah, mau ngambil batas bawah, atau mau ngambil batas atas, atau diantaranya. Ya, jadi kalau sebagai engineer, Anda harus tahu bagaimana ngambil ini. Ya, kalau mau rata-rata, ya ambil tengah-tengahnya. Kalau mau cepat, berarti ambil yang kecepatan paling tinggi. Ya, jadi kalau kondisi tanahnya bagus, kendalanya tidak begitu banyak, gitu ya, kalian boleh ambil tengah-tengah atau yang optimis, gitu. Ya, jadi kalau ada range seperti ini, Anda harus bisa menetapkan pilihan. Ya, jadi jangan tanya lagi, Bu, saya boleh nggak ini? Boleh, asal kalian tahu kondisinya yang bagaimana. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya, ya. Jadi contohnya kita punya jalan tanah 15 km yang memerlukan perataan dan pembentukan permukaannya kembali. Diperkirakan motor girder tersebut akan melakukan pas sebanyak 6 kali. Ya, sebanyak 6 kali. Karena kondisi jalan, maka 2 pas pertama awal, ya, awal itu adalah 6 km per jam, kemudian ditambah 1 km per jam untuk pas kedua dan ketiga. Ya. Berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika efisiensi adalah 45 menit per jam. Ya. Artinya begini. Kenapa dia bisa setelah pas kedua dan ketiga itu bisa nambah kecepatannya ya? Karena apa? Karena medan yang dilalui itu sudah diatasi oleh pas yang pertama tadi.
Jadi dia sudah lebih smooth, ya. Sudah lewat kedua, dia tambah smooth lagi, sehingga kecepatannya bisa jadi lebih tinggi. Ini asumsi saja ya, kurang lebih dia jadi lebih cepat daripada yang pas pertama. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah ada alat berat yang bekerja di situ, biasanya ininya jadi lebih lebih smooth ya, lintasannya ya. Oke. Nah, sehingga waktunya adalah jadi seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi lintasan pertama, pas pertama ini 6 km per jam, kemudian ditambah dengan yang kedua ya. Jadi lebih cepat, kemudian ini jadi lebih cepat. Ya, sehingga kita dapatkan adalah 17,38 jam ya. Kemudian eh, contoh yang lainnya adalah produktivitas ya. Produktivitasnya adalah kalau kita menghitung dari kecepatan, lebar efektif, dan efisiensi kerja. Nah, di sini efisiensinya udah dikasih nih 0,8 ya, 0,8. Jadi kurang lebih 50 menit ya, dalam 50 menit per jam. Tinggal langsung saja dikalikan kalau seperti ini ya. Dengan kecepatannya berapa, kemudian lebar efektifnya berapa, kemudian dikalikan dengan efisiensi kerja. Nah, bedanya adalah kalau di sini produktivitas ini adalah meter persegi per jam, ya, luas. Kalau alat-alat yang lain tadi adalah meter kubik, ya, produktivitasnya. Kalau motor grader, karena tidak ada tampungannya, dia dalam meter persegi per jam. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? eh Sudah ngisi daftar hadir di e-learning ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Coba hidupkan dulu.
Oke, tadi ada 83, ini 81. Yang ikut berarti berkurang 84 tadi malah ya. Oke lah, kalau itunya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu akan kasih tugas ya di e-learning juga. Ya, nanti tinggal di-upload saja tugasnya paling lambat minggu depan ya. Edukasi susulannya. Materinya udah ada di e-learning, soal tugasnya nanti menyusulnya nanti Ibu kasih sekarang ini ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu kira cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.